Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Excel dan VB. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan belajar tentang cara memilih baris, kolom, menentukan di mana letak baris, letak kolom, letak sel yang terpilih dan lain sebagainya. Baik, langsung saja siapkan dulu lembar kerja Visual Basic-nya dan lembar kerja Excel-nya. Oke, pertama saya ingin mengenalkan kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara mencari baris, mencari letak baris ya. Mencari, kita beri oke, kita akan mencari baris dari sel yang terpilih ya. Misalnya saya sekarang sedang memilih sel ini F7. Saya ingin mencari F7 ini berada pada baris keberapa sih. Kemudian saya akan ambil bilangan dari baris tersebut. Kalau kita lihat di Excelnya, mungkin sudah terlihat jelas bahwa sel yang terpilih ini dia berada pada baris ke-7 ya. Tapi ketika kita melakukan perubahan-perubahan lain sesuai dengan kebutuhan kita nanti, tentu kita harus mengelola suatu rumusan agar supaya kita dapat secara otomatis menentukan baris tersebut pada kolom keberapa gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk mencari letak baris yang sel terpilih ini, saya menggunakan selection untuk menemukan sel yang terpilih tersebut, row. Nah, ini artinya kita akan menemukan dia berada pada baris keberapa. Oke, saya tulis message box. Oke, agar tampil, kita run. Oke, ternyata tepat dia pada baris ke-18 ya. Oke, kita lebih dahulu. Misalnya saya pindah seperti ini, saya running, dia pada baris ke-6. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kolomnya sama, kita tinggal ganti saja ujungnya menjadi kolom. Oke ya, ini kita tinggal ganti saja ujungnya menjadi kolom. Oke, kolom. Kita run. Dia akan menunjukkan kolom 5, artinya kolom E ini berada pada kolom kelima. A, B, C, D, E 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, misalnya saya taruh di sini, di B. Oke, 2 ya. Oke, misalnya saya pengen menjumlahkan baris dan kolomnya ya. Jumlah baris kolom. Oke, jadi kita cukup ini saja, copy, kita tambah dengan selection kolomnya. Selection value sama dengan ini, kita tambah. Saya di sini kita run 8 ya. Kenapa 8? Kita lihat kolomnya dia pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, kolom kelima. Barisnya dia berada pada baris ke 3, 1, 2, 3 ya. Berarti 5 ditambah 3, 8. Oke, misalnya di sini kita run yang ini 7. Kenapa 7? Karena kolomnya ada 3, 1, 2, 3, barisnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya pengen menyorot dari kolom yang saya maksud. Sub sorot kolom. Baik. Nah, sekarang saya pengen menyorot kolom, berarti saya menggunakan fungsi columns. Oke, kolom keberapa yang ingin saya sorot? Kolom ketiga misalnya, kolom ketiga. Oke, selection. Maaf, selection seperti ini. Kita run. Oke, belum bisa. Kolom 3. Oh, select, bukan selection ya, select saja, pilih saja.
Nah, seperti ini. Dia otomatis akan menyorot kolom ketiga. Kita ganti misalnya kolom ke-6. Nah, seperti itu. Dia akan menyorot kolom ke-6. A, B, C, D, E, F. Pas kolom ke-6. Nah, misal kita pengen menyorot lebih dari satu kolom. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini. Tanda ketik kolom dari kolom apa sampai apa. Misalnya kolom F sampai I. Berarti kita ambil kolom F sampai kolom I ya. Oke, sampai kolom I. Oh, maaf. Kolom I. Oke, seperti ini. Misalnya kita pengen lagi menyorot misalnya kolom A sampai B. Oke, kita run. Nah, seperti itu. Sekarang sama dengan sorot kolom, sorot baris juga seperti itu ya. Kita tinggal ganti depannya ini menjadi baris. Oke. Maaf. Sub sorot baris ya. Misalnya kalau baris tunggal kita cukup menuliskan angka saja. Baris keberapa? Kedua misalnya. Kita run. Oh, maaf, ini belum kita ganti ya. Sorry. Browse ya. Run. Kita run dulu. Oh, belum di sub sorot baris. Oke. Kita run. Nah, seperti itu. Dia akan nyorot baris kedua. Misalnya kita ganti dengan 10. Nah, dia akan menyorot baris ke 10. Kalau kita pengen menyorot beberapa baris, kita beri tanda petik baris keberapa? 1 sampai 5 misalnya ya. Oke. Kita run. Nah, dia akan menyorot baris 1 sampai ke 5. Misalnya kita sorot baris ke 3 sampai 9. Oke. Nah, seperti itu kan kawan ya. Oke. Itu. Kemudian setelah tentang baris, tentang kolom, kita akan coba dengan sel. Kita akan mengenal sel ya. Bagaimana prosedur sel itu. Sub, pilih sel. Oke. Nah, kita awali dengan sel. Cells ini ya. Oke. Nah, kalau untuk sel, maka kita harus memilih row index dan column indexnya. Maksudnya kita mau memilih sel pada baris keberapa, kolom keberapa. Misalnya baris ke-3, kemudian kolom ke-5. Oke. Kita pilih ya. Run. Nah, dia akan memilih baris ke-3, kolom ke-5. Baris ke-3, kolom ke-5. Pas di sini tadi ya. Oke. Misalnya kita pilih kolom ke-10. Kita run. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu kawan-kawan ya untuk memilih sel. Nah, kalau kita pengen memilih beberapa sel sekaligus, maka namanya kita harus menggunakan rank ya. Pilih rank. Oke, pilih rank. Berarti kita harus menggunakan rank. Rank apa? Nah, di dalam rank ini kita bisa memasukkan sel atau kita bisa memasukkan dari indeksnya. Nah, indeksnya seperti apa? Seperti ini yang indeks. Bisa kita mau memilih sel A3 hingganya dengan titik 2 hingga B6 misalnya. Tutup kurung, kita perintahnya select. Oke. Kita run. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan memilih A3 sampai B6. Oke. Bisa juga kita memilihnya menggunakan sel. Oke. Jadi A3 itu kan terletak pada sebentar. A3. Oke, berarti kan kita akan menggunakan A3 berarti kan kolom ketiga baris ketiga kolom ke-1 ya. Berarti kan baris ketiga kolom ke-1. Tutup kurung. Kemudian sel kedua kita memilih B6. B6 itu kan berarti kan baris ke-6 sedangkan kolom ke-2. Berarti kan
cells baris ke-6 kolom kedua. Nah, seperti itu. Oke, kita select. Coba seperti ini. Sebentar. Dia tidak mau. Ini seperti ini. Oke, coba. Oh, dia tidak mau juga. Oh, ini karena ada dua sub dengan nama yang sama, tidak boleh ya. Kita tambahi gitu aja lah. Kita run. Nah, dia akan terpilih ya. Jadi mau kita running yang ini dia akan terpilih juga, atau yang ini pilih range nya 2 ini, maka dia juga akan memilih sel yang sama. Oke, seperti itu kawan-kawan. Selanjutnya saya ingin menentukan berapa banyak sel sih yang terpilih. Nah gitu ya. Jadi misalnya saya memilih seperti ini ya, berarti cuma 1 sel. Kalau saya memilih seperti ini berarti 2 sel. Memilih seperti ini berarti 6 sel gitu ya. Nah, untuk menentukan berapa banyak sel yang terpilih, maka kita menggunakan sebentar. Oke, kita menggunakan selection dot count untuk menghitung ya, seperti itu. Kita run. Tidak. Selection. Oh maaf, kita harus memberikan message box terlebih dahulu ya. Message box. Oke. Kalau tidak ada message box-nya tadi mau ditampilkan di mana gitu ya. Oke ya, kita run. Nah, dia yang terseleksi hanya 1. Kalau misalnya 2, coba kita run. Nah, dia 2 juga. Seperti ini. Oke, kita run. Nah, 25. Kenapa? 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Ada 5 kali 5 25. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu kawan-kawan tutorial untuk hari ini. Jadi kita telah mengenal baris, kolom, sel, menghitung kolom yang terseleksi, berapa banyak sel yang terseleksi, barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa, dan seterusnya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalam.